bertambah gemuk itu susah dihindari karena Aji merasa hidupnya kini semakin tenang. Lebih tenang, terus selalu di rumah tuh ada makanan yang enak terus. Mas Aji nggak gitu senang makan banyak, tapi memang seneng ngemil, mungkin itu juga ya. Padahal dulunya Resa orangnya nggak senang beli kue-kue ngemil apa segala itu, semenjak nikah jadi akhirnya iya persediaan kue jadi sering beli banyak gitu. Kalau Aji bertambah gemuk, justru Resa sebaliknya. Badannya masih ramping seperti sebelum menikah. Pemirsa, sore ini telah kami siapkan sederet sajian menarik, antara lain Desi Ratnasari yang menjawab gosip mengenai perkawinannya yang konon mulai retak. Alhamdulillah masih baik-baik aja. Dan masih juga tentang perkawinan, selanjutnya kami ajak Anda menjumpai pasangan Aji Masaid dan Resa. Tapi di jari tangan Aji, cincin kawin itu kini tak terlihat lagi. Iya, jadi besaran, jadi cincin kawin pun udah nggak muat. Iya nih, cincin kawin nggak muat, apa emang supaya orang nggak ini Je? Lantas sebuah acara yang terjadi pekan lalu. Banyak orang datang untuk memberi penghormatan dan penghargaan kepada Bro Rima Rantika yang kini tak berdaya semenjak terserang stroke awal tahun lalu. Pemirsa, berbagai kabar telah kami siapkan untuk Anda dan inilah kabar pertama dari Desi Ratnasari tentang apa yang dilakukannya kalau sedang di rumah. Dan pada kesempatan ini pula Desi juga menjelaskan mengenai gosip yang mengatakan hubungan dengan suaminya mulai retak. Pemirsa, ini adalah laporan perjumpaan singkat kami dengan Desi Ratnasari seusai dia menyanyi untuk sebuah acara televisi belum lama ini. Sebagai penyanyi, Desi memang pernah meledak dengan lagu berjudul Tenda Biru. Tapi sebagai profesional, ia mengatakan lebih menomorsatukan sinetron daripada menyanyi. Maksudnya setelah syuting sinetron beres, barulah ia bersedia menyanyi. Sebetulnya kalau buat syuting kan syuting udah selesai dua-duanya. Sekarang saya lagi sering di rumah. Kalaupun nyanyi, show, saya memang nggak terlalu banyak-banyak gitu loh. Karena kalau kebanyakan nanti suami saya ditinggal terus gitu. Sebagai istri, Desi tentu saja juga masuk dapur. Ia mencoba memasak untuk suaminya. Rasanya seperti apa, yang penting Desi melakukan pekerjaan selayaknya yang dilakukan perempuan. Kalau resep baru, biasanya saya nggak pernah ngeliat resep, maksudnya nggak pernah ngeliat buku resep buku gitu. Biasanya apa aja yang ada di rumah digabung-gabung, makanya kadang-kadang suami saya suka bilang, kalau masakan kamu tuh kaya gitu. Sebenarnya kaya karena gue nggak bisa, ada apa aja yang di rumah gue bersihin masukin semua gitu. Jadi rasanya kaya kayak gitu. Dia bilang but ya anyway dia sendiri sih sejauh ini nggak komplain soal rasa. Karena dia tahu bahwa istrinya sangat tidak bisa memasak. Jadi dia menerima kekurangan itu. Satu lagi yang juga dimaklumi suaminya, bahwa Desi sampai sekarang belum hamil juga. Tapi mereka tetap sabar. Sebetulnya mungkin setiap orang, siapa aja gitu pengantin baru pasti pengen cepet punya anak. Cuman sebenarnya saya juga sama lah seperti mereka gitu. Cuman belum dikasih-kasih, ya mudah-mudahan sih kita sama-sama doa aja gitu. Untunglah para sanak saudara tidak terlalu membicarakan soal Desi yang belum hamil juga. Ini menolongnya untuk tidak stres. Hanya saja 1-2 orang temannya atau penggemarnya kadang menanyakan soal itu. Kalau saudara-saudara biasanya tahu ya, maksudnya alhamdulillah sih mungkin ngerti, saya juga sibuk, suami saya juga sibuk gitu. Jadi nggak terlalu yang ayo dong cepetan dong kita punya cucu nih, punya sepupu gitu kayak gitu nggak. Mereka cukup bisa ngerti dengan kondisi saya, mungkin ya nggak yang ngoyo banget gitu, nggak yang dinanti-nanti juga gitu. Tapi sebetulnya kebanyakan ibu-ibu yang kebetulan saya lagi ke supermarket ada yang nanya udah isi belum gitu ya, atau enggak teman-teman saya gitu, mungkin mereka yang jarang ketemu dengan saya biasanya banyak yang nanya ya. Mau nggak mau walaupun kadang-kadang saya aduh ditanya gitu mulu juga ya tetap mesti ya belum gitu. Desi mengaku tidak terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bahkan lebih dari itu, ia juga sama sekali tidak terganggu dengan gosip yang beredar selama ini bahwa rumah perkawinannya sedang mengalami kemelut hebat. Ada yang mengatakan Desi dan suaminya sudah dalam proses perceraian dan pisah ranjang. Ya mau diapain ya, mau di-explain, maksudnya dijelasin ke semua orang juga nggak mungkin, cuman yang jelas kehidupan pribadi saya seperti apa ya cuman saya dan suami saya yang tahu, yang pasti keluarga saya juga tahu, dan biarlah kehidupan pribadi kami ya cuman kami milikin gitu, karena itu memang sudah menjadi komitmen kami ketika kami juga memutuskan untuk menikah gitu. Jadi tolong itu bisa dimengerti bahwa keputusan itu kita pengen cukuplah itu menjadi rahasia kita berdua, karena tidak ada rahasia lagi dalam kehidupan kami yang sudah diketahui semua orang gitu. Jadi kami ingin punya cuma satu rahasia yang
cuma kita miliki. Pemirsa, kami menangkap apa yang dikatakan Desi barusan tidak terlalu jelas. Tolong jawab singkat saja Desi. Apakah perkawinanmu baik-baik saja? Alhamdulillah masih baik-baik aja. Pemirsa, dari Desi Ratnasari dengan kehidupan rumah tangganya, berikut ini Anda akan kami ajak menjumpai penyanyi dari Bandung, Konidio. Ia adalah janda, namun yang menggembirakan akhir-akhir ini ada tanda ia akan rujuk dengan mantan suaminya. Ia adalah penyanyi Konidio dari Bandung. Hanya saja kelihatannya perceraian itu akan berubah menjadi rujuk. Setidaknya itu harapan Konidio. Insya Allah kalau Tuhan ngizinin, Tapi udah balik lagi atau belum sih? kayaknya begitu. Udah balik lagi. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Tuhan mengizinkan. Laki-laki ini adalah Buki Wikagu. Dan inilah mantan suami Konidio. Kalau memang nanti terjadi rujuk, yang paling senang tentu saja anak mereka yang masih kecil. Senang dong, tentunya pasti senang. Soalnya ya, udah bang, udah, nggak mau ah. Konidio terus berusaha menghindar saat kami korek keterangannya mengenai proses rujuk dengan Buki Wikagu yang kakak kandung Niki Astria itu. Bahkan kemudian ia menyatakan prosesnya masih dipenuhi ketidakpastian. Nggak tahu deh, nggak tahu belum pasti. Kok belum pasti sih? Belum pasti, aku belum kasih jawaban. Ya, bang dah ya. Aku mau pulang ke Bandung. Yaudah. Cara berikutnya gitu ya. Pemirsa, masih seputar kehidupan suami istri. Yang akan kami munculkan berikutnya adalah pasangan Reza Aji Mas Said. Di jari manis Aji, cincin kawin itu kini tak terlihat lagi. Ada apa ini? Masih soal perkawinan, berikut ini adalah pasangan suami istri Aji Mas Said dan Reza. Pemirsa, kalau ukuran kebahagiaan perkawinan ditentukan dari suami bertambah gemuk, pastilah Aji dan Reza berbahagia dalam perkawinan mereka. Itu terlihat dari jari tangan Aji yang kini tak memakai cincin kawin lagi karena sudah tidak cukup. Iya, jadi besaran. Jadi cincin kawin pun udah nggak muat. Iya nih, cincin kawin gak muat apa emang supaya orang nggak ini sih? Bertambah gemuk itu susah dihindari karena Aji merasa hidupnya kini semakin tenang. Lebih tenang, terus selalu di rumah tuh ada makanannya enak terus. Mas Aji nggak gitu senang makan banyak, tapi memang seneng ngemil, mungkin itu juga ya. Padahal dulunya Reza orangnya nggak senang beli kue-kue ngemil apa segala itu. Semenjak nikah jadi akhirnya, iya persediaan kue jadi sering beli banyak gitu. Kalau Aji bertambah gemuk, justru Reza sebaliknya. Badannya masih ramping seperti sebelum menikah. Sebenarnya ikut juga ngemil juga, tapi mungkin pengaruh kurus kesannya rambutnya panjang. Rambut panjang kan bikin kesannya kita makin slim ya. Kalau berat kayaknya nggak terlalu ini, ditambah memang agak padat ya kerjaan kita. Inilah suami istri yang sibuk dengan masing-masing pekerjaannya. Reza sendiri tentu saja masih terus menyanyi dan rasanya juga kurang tidur. Album lagi bikin, terus juga masih banyak pekerjaan keluar kota yang waktunya tuh jadinya, kadang-kadang waktu tidurnya jadi nggak beraturan kayak gitu. Terus apalagi kalau udah lagi kerja lagi tinggi gitu ya, kepadatan kerjanya lagi tinggi, biasanya nafsu makannya agak kurang gitu karena kepikiran belum ini gitu, mungkin itu yang Tapi bikin. kalau makan lebih banyak Raisa daripada aku. Enggak juga Enggak ada di ya? pen bisa ya. Beberapa bulan lalu setelah pesta pernikahan mereka, Aji mengatakan ingin mempunyai anak yang lahir pada tahun 2000. Tapi sepertinya harapan itu belum terkabul karena sampai kini Reza belum menampakkan tanda-tanda hamil. Ternyata itu program yang kita serahkan semua ke yang di atas. Jadi emang kalau kita diberikan ya kita syukur alhamdulillah. Tapi Aji ikut berbahagia menyaksikan Gayatri, reporter kabar-kabar yang mewawancarainya tengah hamil 2 bulan. Ini lagi hamil, yang ini lagi hamil juga nih. Terus terang, kadang-kadang Aji Mas Said terganggu juga kalau ada orang menanyakan Reza yang belum hamil juga. Ya udah, senang nikmatin dulu ngomongnya tuh Tapi ibu gitu. juga suka nanyain sih, udah hamil belum? Aduh ditanya Oh tapi lagi. enggak, ibu bukti ngomong sama saya, Oh, iya. udah nikmatin dulu, tenang dulu, katanya gitu ibu ngomong sama saya. Daripada perasaan kusut karena memikirkan anak, lebih baik mereka gunakan waktu yang ada untuk bekerja. Maka Aji dan Reza pun bekerja keras. Kita ambil hikmahnya, berarti ya udah kita pakai waktu selama kita belum punya anak ini, kita bekerja dengan sebaik-baiknya gitu. Terutama saya ya, karena kan kalau misalnya nanti udah punya baby atau lagi hamil, tentunya kegiatan pasti harus dikurangin. Nah jadi sekarang mumpung belum ada, ya nabung buat anak dulu deh nih kita kerja. Ya dong, pacaran dong. Dulu kan kita belum pacaran ya nggak sih?
Kita pacarannya di pas kawin. Pemirsa, Anda masih menyimak Kabar Kabari dan bersama saya Nurul Aulia Dewi sampai 4:30 nanti. Pekan lalu, sebuah acara diselenggarakan untuk mengagumi dan menghargai Bruri Marantika. Tak kurang dari Menteri Polkam Jenderal Wiranto ikut menyanyi. Tapi Bruri sendiri lebih baik tidak hadir malam itu karena sakitnya yang berat. Jumat 19 November pekan lalu, orang-orang ini datang untuk mengenang Bruri Marantika. Tak kurang dari Menko Polkam Jenderal Wiranto hadir dan Gubernur Jakarta Sutioso. Mereka inilah sebagian dari para pengagum dan yang menaruh hormat tinggi kepada Bruri Marantika sebagai penyanyi yang kini tak berdaya setelah terkena serangan stroke Februari tahun lalu. Karena itu Jenderal Wiranto pun tampil menyanyi, membawakan lagu yang dulu pernah sangat terkenal dinyanyikan oleh Bruri. Sedih juga sih, karena suami saya di rumah. Itulah Wanda, istri Bruri, seorang sarjana hukum yang telah memberi suaminya seorang putri dan seorang putra. Bruri sendiri September dan Oktober lalu masuk rumah sakit lagi. Sekarang ia di rumah untuk pelan-pelan memulihkan kesehatannya. Banyak sekali kemajuan dalam pengertian, dia sudah nggak pakai perlu alat-alat, alat bantu makan dan sebagainya. Dan tensinya juga baik, semuanya baik. Jadi sekarang tinggal pemulihan untuk dia bisa berjalan lagi. Acara yang juga dimeriahkan peragaan busana karya Aji Notonegoro ini hasilnya akan disumbangkan kepada keluarga Bruri Marantika untuk membantu biaya yang diperlukan bagi pengobatannya. Seorang Bruri yang dulu begitu dipuja karena penampilan dan suara emasnya, kini meredup terkulai oleh stroke yang sangat ditakuti semua orang itu. Yang saya lihat bahwa dia tuh nggak ada rasa untuk marah, untuk tidak menerima keadaan itu tidak ada dibandingkan yang dulu waktu baru mulai sakit itu sangat merasa bahwa enggak, saya masih bisa gitu walaupun kondisinya dia sakit begitu. Nah tapi makin lama dia makin penguasaan diri, emosinya bisa lebih dia kontrol. Dan kalau walaupun dalam kondisi dia sakit saat ini, kalau ngeliat wajahnya tuh ini ya apa namanya, tetap ceria, tetap ada ketenangan. Nah, tenang gitu. Itu yang penting kan ya. Jadi tetap ada semangat hidupnya tuh tinggi sekali. Jadi kerja sama kita yang mengurus dan suami saya yang diurus enak begitu karena kerjasamanya baik. Ya, saya sangat prihatin karena saya waktu besuk terakhir itu kondisinya sangat berat ya. Namun demikian, iya saya sudah datang. Namun demikian, ya kita berdoa aja agar Bruri bisa sembuh dan kumpul dengan kita semua. Cuma yang jelas kita masih ada satu ganjelan yang kayaknya tuh orang-orang kok cuma underestimate ke kita gitu loh. Mereka masih banyak beranggapan bahwa kita ini nggak bisa nyanyi, padahal kita semua bisa nyanyi di sini. Itu aja kayaknya ya. Nggak tahu kalau Didi gimana, Di? Ya itu juga sama kayak Anjas idem. Iya, sedih juga dianggap kayak gitu ya, padahal kita usaha loh. Itulah Tia Ivanka yang sudah merasa sungguh-sungguh mempersiapkan diri bersama kawan-kawannya ini membuat album. Ya di samping itu juga kita benar-benar serius, kita sama-sama latihan vokal tetap, walaupun kita tetap sendiri-sendiri latihannya, tapi kita semua latihan terus. Setidaknya seminggu sekali personel Amartia 8 ini berlatih. Yang terasa sangat mengganggu adalah kesempatan mereka berkumpul karena masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri. Tapi itulah konsekuensi orang-orang terkenal yang membentuk grup. Dan konsekuensi lainnya, mereka harus bersedia mengorbankan kepentingan masing-masing untuk membesarkan Amartia 8. Saya siap. Saya juga siap. Siap. Siap juga. Next project mereka akan rekaman solo masing-masing. Ya, jadi setiap anggota dari 5 itu akan membuat album solo dan juga telah kita kontrak juga album grup Amartia yang keduanya. Pemirsa, sebentar lagi saya mesti mengakhiri persuaan ini karena waktu tidak mengizinkan lagi. Dan seperti biasa, di sisa waktu ini sebuah video klip akan saya putar untuk Anda. Izinkanlah saya Nurul Aulia Dewi beserta seluruh pekerja produksi ini mohon diri dari hadapan Anda. Sampai ketemu lagi Senin nanti.